Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Kalau ibu tanya, kalian jawabnya gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke. Apa kabar kalian semua hari ini? Wow, bagus, keren sekali anak-anak ibu. Pasti udah pada semangat dong hari ini untuk belajarnya. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Langsung saja berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing mulai. Berdoa selesai. Langsung saja Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Sepertinya hari ini pada masuk semua ya. Ibu cek dulu ya. Aida, Alfian, Bunga, Dewi, Fikri, Gania, Kinan. Wah, hari ini alhamdulillah ya, masih semua pasti pada semangat ya. Sebelum itu ibu mau lihat kelasnya dulu nih, apa bersih atau masih ada sampah. Coba yang di bawah mejanya atau di kolong mejanya masih ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu. Oke, sekarang kalau dilihat-lihat kelasnya udah mulai bersih ya, berarti kalian juga udah siap untuk belajar dong ya. Kalau gitu, sebelum belajar kita ice breathing terlebih dahulu ya. Semuanya boleh berdiri. Kita tepuk semangat aja ya. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, gimana nih? Udah pada semangat belum? Nah, Ibu mau tanya nih sebelum masuk ke materi hari ini, kira-kira di sini siapa yang suka makan permen? Coba angkat tangannya. Wah, Aida. Oke, Ibu kasih contoh Aida ya. Misalnya, Aida mempunyai 15 permen. Kemudian, Aida diberi beberapa permen oleh ibunya. Jumlah permen Aida bertambah menjadi 30. Nah, kira-kira berapa permen yang dikasih oleh ibunya? Kita hitung bareng-bareng ya. Tadi kan Aida punya 15 permen. Lalu permennya bertambah. Kalau bertambah itu kan tandanya tambah. Bertambah beberapa? Kita belum mengetahui. Lalu jumlah permen Aida menjadi 30. Gimana sih cara mencari angka yang kosong? Caranya seperti ini ya. Ini angka yang paling besar, kita turunin ke bawah. 30. Lalu yang 15 juga kita turunin ke bawah. Nah, kita ini pakainya, kalau ininya penjumlahan, kita di sini pakainya pengurangan. 0 dikurang 5 nggak bisa, kita pinjam jadi 10. Ini jadi 2. 10 dikurang 5 itu hasilnya betul 5. 2 dikurang 1, kita hitung bareng-bareng. Jadinya 2 dikurang 1 atau dilipat 1. Itu yang berdiri ada berapa? Betul, ada 1. Jadi, permen Aida yang diberi oleh ibunya itu 15. Kita taruh ke atas ini. 15. Jadi, 15 ditambah berapa yang hasilnya 30? Berarti 15 ditambah 15. Maka hasilnya kan 30. Jadi permen Aida bertambah menjadi 15 atau diberi oleh ibunya 15. Nah, tadi kan ibu udah ngejelasin tentang penjumlahan ya. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya antara penjumlahan dan pengurangan? Jadi, ibu kasih tahu ya, keduanya itu saling berhubungan satu sama lain karena merupakan operasi inverse atau kebalikan. Kayak yang tadi ibu jelasin. Kalau pertambahan itu pakainya pengurangan. Kalau pengurangan itu pakainya pertambahan. Jadi contoh singkatnya seperti ini. Jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini kan samanya kayak kebalikannya. Nah, ini tuh kayak kebalikan, membalik-balikan angkanya doang, tapi hasilnya tetap
sama, ini kan ada 5, ini ada 2, dan ini ada 3. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu berhubungan satu sama lain karena merupakan operasi inverse atau kebalikan kayak gini. Nah, mata pelajaran hari ini kan kita matematika. Jadi, Ibu akan kasih tahu nih, materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu aljabar. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu kata aljabar? Nggak ada, Ibu kasih tahu ya. Jadi, singkatnya aljabar itu melengkapi angka yang kosong. Contohnya kayak yang tadi permen. Kalau lebih luasnya, aljabar itu metode penyelesaian masalah menggunakan huruf atau menggunakan variabel. Variabelnya itu bisa A, B, Y, N atau sesuai yang kita mau. Jadi angka yang kosongnya kita menggunakan huruf atau menggunakan variabel. Nah, tadi kan Ibu udah ngasih penjelasan ya. Sekarang Ibu akan ngasih contoh soalnya. Ini yang penjumlahan. Gimana sih cara penyelesaiannya? Jadi, cara penyelesaiannya itu yang pertama, tadi kan angka yang paling besarnya kita turunin ke bawah. Lalu, angka yang ini kita turunin juga ke bawah. Tadi, kalau operasinya penjumlahan, itu kita pakainya apa? Betul, pengurangan. Lihat ke sini. 0 diambil 4, itu kan nggak bisa. Kita pinjam ke sini jadi 10, ini jadi 4. 10 diambil 4, berapa? Coba kita hitung. 10 jarinya dilipat 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya yang berdiri ada berapa? Betul, ada 6. 4 diambil 2, betul, ada 2. Maka hasilnya yaitu 26. Jadi nilai X-nya yaitu 26. Nah, itu 24 ditambah 26. Maka hasilnya 50. Sekarang contoh yang kedua, pengurangan. Kalau pengurangan itu kita pakainya penjumlahan. Berarti angka yang paling besar kita turunin ke bawah. 30 dikurang 15. Ditambah, maaf ya, Ibu salah. 30, 0 ditambah 5 itu hasilnya 5. 3 ditambah 1 itu hasilnya berapa? Betul, kamu Aida, 4. Maka nilai A-nya yaitu 45. Betul, kita ubah di sini menjadi 45. Gimana anak-anak? Apa kalian sudah paham dengan contohnya atau ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah paham semua ya, Ibu akan membagi beberapa kelompok dan nanti Ibu akan ngasih soal kepada kalian, lalu kalian mempresentasikan jawaban kalian di depan teman-teman kalian semua ya. Nah, untuk kelompoknya seperti ini aja ya. Kelompok 1 perempuan semua, kelompok 2 laki-laki semua. Semuanya lihat ke depan. Sudah? Sudah. Ini untuk kelompok 1 perempuan soalnya ini. Dan ini untuk kelompok 2 laki-laki soalnya ini. Boleh kalian tulis semuanya, nanti kalau sudah selesai bilang ke Ibu ya. Boleh, sekarang kalau udah selesai kita yang kelompok 2 dulu nih, laki-laki, perwakilan maju ke depan 1 orang untuk menjawab soal yang sudah Ibu berikan dan cara penyelesaiannya ya disampaikan kepada teman-teman. Oke, kelompok 2 coba Ibu periksa dulu ya. Wah, kelompok 2 sudah menjawab dengan benar nih. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu ya karena mereka sudah berhasil menjawab dengan benar. Kita lihat cara penyelesaiannya. Kelompok 2 itu mencari nilai Y. Jadi Y dikurang 20 sama dengan 40. Berarti nilai Y itu kita belum tahu. Betul kata kelompok 2 cara penyelesaiannya. Yang nilainya paling besar kita turunin ke bawah, ke sini. Lalu 20 kita turunin ke sini. Ini kan metodenya pengurangan. Kalau pengurangan betul pakainya penjumlahan. Jadi 0 ditambah 0 itu hasilnya 6.
4 ditambah 2 itu hasilnya 6. Coba kita buktikan bareng-bareng ya sekarang. Tangan kanannya 4, tangan kirinya 2. Kita gabung, lalu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul kata kelompok 2 hanya 6. Jadi nilai D-nya yaitu 60. Kita ubah di sini menjadi 60. Jadi 60 dikurang 20 itu hasilnya 40. Betul kata kelompok. Begitu kelompok 2 kalian sudah bagus. Terima kasih. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 perempuan untuk maju ke depan sama seperti tadi. Boleh kamu Aida maju ke depan. Oke Aida, terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang kita cek bareng-bareng. Ini ada 3 ya tuh. 1 dan 3 ditambah X sama dengan hasilnya 6. 3 ditambah berapa yang hasilnya 6? Betul itu kata kelompok 1. Kita kasih tepuk tangannya dulu kelompok 1 karena sudah menjawab dengan benar. Oke, sekarang kita lihat cara penyelesaiannya. Ini ada segitiganya ada 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ini 6 ditulis ke bawah. Lalu ini ada 3. Karena di sini penjumlahan, maka di sini pakainya pengurangan. Jadi 6 dikurang 3. Nah, hasilnya 3. Betul, betul ini hasilnya 3. Oke, untuk Aida dipersilakan buat duduk kembali. Nah, karena kalian semua sudah menjawab pertanyaan dari Ibu dan berdiskusi dengan baik, Ibu mau bilang terima kasih kepada kalian semua. Sekarang Ibu mau ngasih sedikit kesimpulan ya. Jadi kalau pembelajaran aljabar itu sangat pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita juga bisa mengetahui ya ini operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Kita juga bisa tahu kalau kita dikasih uang sama mama itu jumlahnya jadi bertambah. Kalau dipakai jajan oleh kita itu berarti jadi berkurang jumlahnya. Nah, sebelum Ibu tutup materi hari ini, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Oh, nggak ada. Ya udah kalau begitu, berarti kalian semua udah paham ya sama aljabar, kalimat matematika, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau begitu langsung aja Ibu mau kasih PR kalian buat minggu besok. PR-nya kalian bisa mencari buat kelompok 1 tadi kan perempuan semua. Cari contoh soal cerita penjumlahan aljabar kalimat matematika. Kalau yang laki-laki soal cerita pengurangan aljabar kalimat matematika. Sama ya seperti ini, tapi dia tuh berupa cerita soalnya. Nanti minggu depan dipresentasikan lagi ke depan secara bersama-sama. Oke, sekarang karena Ibu sudah ngasih PR ya, kalau gitu buat semuanya boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Lalu alat tulisnya dirapikan kembali dan buku-bukunya disimpan ke dalam lemari ke tempat semulanya ya. Oke, sudah semua ya, sudah rapi semua, buku-buku juga sudah tidak ada. Jadi sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian, kira-kira tadi pembelajaran matematika aljabar tuh bikin kalian pusing gak sih? Oh pusing, pusing banget ya, karena susah ya. Kalau gitu nggak apa-apa, lebih baik pusing hari ini ya, karena kita nanti kedepannya akan lebih bisa. Nanti ada lebih banyak lagi loh tentang materi matematika. Ini tuh masih hal yang sederhana kalau kata kita ya. Pusing ya, tapi semangat gak nih? Masih semangat? Masih dong, karena kan kita mau pulang ya pasti makin semangat. Tapi kayaknya lemes ya karena pembelajaran matematika itu bikin pusing. Oke, kalau gitu langsung saja ya. Ibu tutup materi hari ini dengan berdoa. Baik, Ibu yang akan memimpin doanya. Sebelum pulang anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Kalau gitu Ibu tutup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.